Bolehkah nenek mengambil sisa makananmu untuk berbuka puasa? Nenek nggak punya uang dan tempat tinggal. Nenek hanya minta sisa makananmu untuk berbuka puasa, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Life Story ID, tempat di mana setiap kisah bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dirasakan. Sebelum kita mulai cerita malam ini, coba tulis di kolom komentar. Kalian menonton dari daerah mana saja? Apakah dari Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, atau mungkin dari kampung halaman kecil yang penuh kenangan? Dan seperti biasa, kalau kalian percaya bahwa setiap pertemuan dalam hidup bukanlah kebetulan, tekan tombol like sekarang. Karena kisah ini mungkin akan mengubah cara pandang kita tentang keluarga, tentang luka lama, dan tentang maaf yang tertunda. Malam ini adalah kisah tentang seorang miliarder muda dan seorang nenek yang hanya meminta sisa makanan untuk berbuka puasa. Namun tak ada yang menyangka, siapa sebenarnya nenek itu? Seorang nenek renta berdiri di samping meja seorang wanita muda berpakaian elegan. Dengan suara bergetar ia berkata, "Nak, bolehkah nenek mengambil sisa makananmu untuk berbuka puasa?" Semua orang menoleh. Wanita itu adalah miliarder muda yang dikenal dingin dan tak mudah tersentuh. Ia terdiam, bukan karena jijik, tapi karena suara itu terdengar sangat familiar. Ia tidak tahu, permintaan sederhana itu akan mengubah hidupnya malam itu, selamanya. Namanya Alana Wijaya. Di usia 32 tahun, ia sudah mencapai apa yang kebanyakan orang bahkan tak berani impikan. Perusahaannya bergerak di bidang teknologi finansial, cabangnya tersebar di beberapa kota besar di Indonesia. Majalah bisnis pernah menjulukinya sebagai The Iron Lady of Investment. Media memuji kecerdasannya. Investor mengagumi ketegasannya. Namun tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa di balik semua pencapaian itu, ada ruang kosong yang tak pernah benar-benar terisi. Alana dikenal rasional, dingin, tidak mudah tersentuh drama. Dalam rapat, suaranya tegas dan tidak pernah gemetar. Dalam negosiasi, ia tidak pernah memberi celah. Banyak orang takut padanya. Banyak pula yang iri. Tapi hanya sedikit yang sadar. Setiap malam Ramadan, ia selalu memilih berbuka sendirian. Bukan di hotel bintang 5. Bukan di private lounge tempat biasanya ia menjamu klien-klien besar. Melainkan di sebuah restoran sederhana di sudut kota. Tempat yang tidak terlalu ramai, tapi cukup hangat dengan aroma kolak dan gorengan menjelang maghrib. Tempat itu menyimpan kenangan. Dulu, saat ia masih kecil, ibunya sering membawanya berbuka di tempat sederhana seperti itu. Ibunya selalu berkata, "Makan itu bukan soal mahal atau murah, nak, tapi soal siapa yang duduk di sampingmu." Kalimat itu dulu terasa biasa saja. Sekarang, terasa seperti luka yang disentuh pelan-pelan. Ibunya meninggal ketika Alana berusia 15 tahun. Terlalu cepat, terlalu mendadak. Sakit yang tidak pernah benar-benar dijelaskan dengan jujur kepadanya. Yang ia tahu hanya satu, ibunya menanggung beban yang sangat berat sebelum meninggal. Dan beban itu berkaitan dengan keluarganya sendiri. Sejak kecil, Alana tumbuh dengan cerita yang sama diulang-ulang oleh kerabat ibunya. Bahwa ibunya adalah anak yang memalukan. Bahwa neneknya sendiri mengusir ibunya karena menikah dengan pria yang tidak direstui keluarga. Bahwa harga diri keluarga lebih penting daripada darah daging. Kalimat-kalimat itu tertanam dalam kepala Alana seperti paku yang dipukul perlahan setiap tahun. Nenekmu memilih nama baik keluarga daripada ibumu. Kalimat itu tidak pernah ia lupakan. Sejak saat itu, Alana membenci sosok yang bahkan tidak pernah ia temui secara langsung. Ia membenci seorang perempuan tua yang wajahnya pun tak ia ingat jelas. Baginya, nenek itu adalah simbol pengkhianatan. Simbol bagaimana keluarga bisa menjadi orang pertama yang meninggalkan kita saat dunia terasa runtuh. Ketika ibunya meninggal, tak ada satupun keluarga besar yang datang melayat. Tak ada pelukan. Tak ada penyesalan. Hanya sunyi. Hari itu, Alana berdiri di samping peti jenazah ibunya dan berjanji dalam hati. Ia tidak akan pernah membutuhkan siapapun lagi. Ia akan sukses. Ia akan berdiri sendiri. Dan ia tidak akan pernah memohon cinta dari keluarga yang sudah lebih dulu membuangnya. Janji itu menjadi bahan bakar hidupnya. Ia belajar tanpa henti.
Bekerja tanpa mengenal waktu. Bangun sebelum matahari terbit. Pulang setelah kota tertidur. Ia mengubah rasa kehilangan menjadi ambisi. Mengubah luka menjadi kekuatan. Dan ia berhasil. Tapi ada satu hal yang tidak pernah ia pelajari. Bagaimana cara memaafkan. Ramadan baginya bukan lagi bulan penuh haru seperti dulu. Tidak ada lagi tangan ibunya yang menyuapi kurma pertama. Tidak ada lagi doa bersama yang diucapkan dengan suara lembut sebelum azan maghrib. Ramadan sekarang hanyalah kalender. Rutinitas. Namun tetap saja. Setiap tahun, entah mengapa, ia selalu kembali ke restoran sederhana itu. Mungkin jauh di dalam hatinya, ada bagian kecil yang belum sepenuhnya mati. Malam itu, langit berwarna jingga keemasan. Suara azan dari masjid terdekat terdengar samar bercampur riuh kendaraan. Meja di depannya sudah terisi makanan. Sup hangat, nasi putih, kurma, dan segelas teh manis. Ia duduk sendiri. Seperti biasa. Ponselnya bergetar beberapa kali. Pesan dari manajer, notifikasi email, undangan acara buka puasa bersama para pejabat. Semua ia abaikan. Tatapannya kosong, menembus jendela kaca restoran. Tanpa ia sadari, di luar sana, seorang nenek berdiri cukup lama. Memperhatikan dari kejauhan. Ragu untuk melangkah. Ragu untuk mendekat. Alana tidak tahu bahwa malam itu, janji yang ia buat 15 tahun lalu akan diuji. Dan kebencian yang ia pelihara selama ini, akan mulai retak. Ia masih percaya bahwa ia tidak membutuhkan siapapun. Ia masih yakin bahwa keluarga hanyalah kata tanpa makna. Ia belum tahu bahwa beberapa menit lagi, seorang nenek renta akan berdiri di samping mejanya dan meminta sisa makanan untuk berbuka puasa. Dan suara yang keluar dari bibir keriput itu akan mengguncang dinding pertahanan yang ia bangun selama setengah hidupnya. Pintu restoran itu terbuka perlahan. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan pada awalnya. Menjelang maghrib, orang-orang lebih sibuk dengan piring masing-masing, dengan obrolan keluarga, dengan ponsel di tangan. Aroma gorengan dan sup hangat memenuhi ruangan, bercampur dengan suara sendok beradu dengan piring. Namun langkah perempuan tua itu berbeda. Pelan. Hati-hati. Seolah setiap pijakan mengandung keraguan. Pakaiannya sederhana, bahkan cenderung lusuh. Kerudungnya sudah pudar warnanya. Sandalnya tipis, tampak terlalu lama menemani perjalanan yang entah sejauh apa. Tangannya menggenggam tas kain kecil yang sudah mulai robek di sudutnya. Ia berdiri beberapa detik di dekat pintu. Matanya menyapu ruangan. Bukan seperti orang yang mencari tempat duduk, tapi seperti seseorang yang mencari wajah tertentu. Tatapannya berhenti. Di meja dekat jendela, seorang wanita muda duduk sendirian. Tegak, elegan. Blazer mahal membungkus bahunya. Jam tangan berkilau melingkar di pergelangan tangan kirinya. Wajahnya cantik, tapi ekspresinya sulit ditembus. Perempuan tua itu menarik napas panjang. Lalu melangkah mendekat. Beberapa kepala mulai menoleh. Ada yang mengernyit. Ada yang berbisik pelan. Pengemis ya? Kenapa masuk ke dalam? Restoran ini sekarang bebas ya? Bisik-bisik itu mengalir seperti angin yang menusuk tanpa suara. Namun perempuan tua itu tetap berjalan. Hingga akhirnya, ia berdiri tepat di samping meja Alana. Alana yang sedang menatap layar ponselnya merasakan bayangan di sampingnya. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Dan saat itulah suara itu terdengar. Nak, bolehkah nenek mengambil sisa makananmu untuk berbuka puasa? Suara itu bergetar. Pelan. Tapi jelas. Bukan suara yang memaksa. Bukan suara yang penuh tuntutan. Hanya permohonan sederhana, yang terasa sangat tulus. Suasana restoran mendadak berubah. Sendok berhenti bergerak. Percakapan terhenti di tengah kalimat. Beberapa orang memutar tubuh mereka dengan terang-terangan, ingin melihat reaksi wanita miliarder yang sering muncul di televisi itu. Iya. Beberapa orang mengenali Alana. Wajahnya pernah menghiasi majalah bisnis. Ia dikenal sebagai perempuan yang tak memberi ruang untuk kelemahan. Dan kini, seorang nenek lusuh berdiri di samping mejanya, meminta sisa makanan. Alana terdiam. Bukan karena jijik. Bukan karena marah. Tapi karena ada sesuatu dalam suara itu, yang membuat dadanya terasa sesak. Familiar. Entah dari mana.
Ia menatap wajah perempuan tua itu lebih lama. Keriput halus di sekitar mata. Garis-garis usia di pipi. Bibir yang sedikit gemetar, entah karena lapar atau karena gugup. Namun yang paling membuat Alana sulit berpaling adalah tatapan itu. Tatapan yang tidak hanya memandang makanan di meja. Tatapan yang memandang dirinya. Ada sesuatu di sana. Bukan sekadar lapar. Bukan sekadar harap. Tapi, rindu. Alana merasakan jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Sebuah reaksi yang tak ia pahami. Ia terbiasa menghadapi tekanan miliaran rupiah dalam satu rapat tanpa gentar. Tapi menghadapi satu pasang mata tua itu, membuatnya kehilangan kata-kata. Beberapa detik berlalu dalam diam yang terasa panjang. Seseorang di meja sebelah berbisik cukup keras. Kasih saja uangnya, Mbak. Biar cepat pergi. Alana mendengar itu. Perempuan tua itu juga pasti mendengar. Namun nenek itu tidak mengalihkan pandangan. Ia tetap berdiri tegak, meski bahunya sedikit membungkuk karena usia. Sisa makanan saja. Nak, ulangnya pelan. Nenek tidak ingin merepotkan. Kalimat itu sederhana. Tapi entah kenapa, menusuk. Tidak ingin merepotkan. Seberapa sering orang yang benar-benar kesepian mengucapkan kalimat itu? Alana menarik napas panjang. Lalu, dengan suara yang tenang namun tegas, ia berkata, "Silakan duduk, Nek." Ruangan seperti membeku. Beberapa orang saling pandang. Ada yang terlihat tak setuju. Ada yang menggeleng pelan. Tapi Alana tidak peduli. Ia menggeser kursi di depannya. Nenek tidak perlu menunggu sisa. Kita berbuka bersama. Perempuan tua itu terlihat terkejut. Matanya membesar sedikit. Lalu berkaca-kaca. Terima kasih, Nak. Ia duduk perlahan. Gerakannya hati-hati, seolah takut kursi itu terlalu mahal untuk diduduki olehnya. Alana memberi isyarat kepada pelayan. Tolong tambah satu piring dan segelas air putih. Pelayan itu sempat ragu. Tapi melihat sorot mata Alana yang tidak bisa dibantah, ia segera mengangguk. Azan maghrib mulai berkumandang dari masjid terdekat. Suara itu memenuhi ruangan, meredam bisik-bisik yang tadi sempat beredar. Alana mengambil satu butir kurma. Biasanya ia memakannya tanpa perasaan. Hanya formalitas sebelum menyentuh makanan utama. Namun malam itu, ia menahan gerakannya. Ia melihat perempuan tua di depannya menengadahkan tangan, berdoa dengan khusyuk. Bibirnya bergerak pelan. Air mata menetes tanpa suara. Doa yang panjang. Doa yang penuh rasa. Dan untuk alasan yang tak ia mengerti, Alana ikut menundukkan kepala. Mereka berbuka dalam hening. Perempuan tua itu makan perlahan. Tidak rakus. Tidak terburu-buru. Setiap suapan kecil seolah ia nikmati dengan penuh syukur. Alana memperhatikannya diam-diam. Ada cara tertentu perempuan itu memegang sendok. Ada kebiasaan kecil meniup makanan meski tidak terlalu panas. Ada kebiasaan merapikan pinggir piring setelah menyendok sup. Gerakan-gerakan kecil itu terasa familiar. Seperti bayangan samar dari masa lalu yang mencoba muncul ke permukaan. Sudah lama nenek tidak makan di tempat seperti ini? Tanya Alana akhirnya, memecah keheningan. Perempuan tua itu tersenyum tipis. Sudah lama, Nak. Biasanya nenek hanya beli nasi bungkus kecil. Itu pun kalau ada uang. Alana mengangguk pelan. Ia seharusnya merasa iba. Tapi yang ia rasakan lebih rumit dari sekadar kasihan. Apa nenek tinggal sendiri? Tanyanya lagi. Nada suaranya tanpa sadar menjadi lebih lembut. Perempuan tua itu menatapnya lama sebelum menjawab. Sendiri. Iya. Tapi dulu, nenek punya keluarga. Kalimat itu menggantung. Alana merasakan sesuatu mengencang di dadanya. Dulu. Nenek punya anak perempuan. Lanjutnya pelan. Cantik, keras kepala, tapi hatinya lembut sekali. Tangan Alana berhenti di atas meja. Ia mencoba terlihat biasa saja. Sekarang di mana anak nenek? Perempuan tua itu tersenyum, tapi senyum itu rapuh. Hilang. Satu kata, tapi beratnya seperti runtuhan batu. Nenek sudah lama mencarinya. Lanjutnya, bertahun-tahun. Sampai kaki ini rasanya sudah tak kuat lagi berjalan. Alana menatap langsung ke mata perempuan itu. Tatapan itu lagi.
Bukan tatapan orang yang sekadar berbagi cerita kepada orang asing. Itu tatapan seseorang yang berharap. Berharap ditemukan. Nenek mencari siapa? Tanya Alana. Suaranya hampir tak terdengar. Perempuan tua itu terdiam beberapa detik. Lalu ia berkata dengan suara yang lebih pelan dari sebelumnya. Nenek mencari cucu nenek. Dunia seperti berhenti berputar 1 detik. Di luar, suara kendaraan tetap berlalu lalang. Di dalam, orang-orang kembali pada makanan mereka. Tapi di meja itu, udara terasa lebih berat. Alana mencoba tersenyum tipis. Kenapa nenek yakin cucu nenek ada di kota ini? Perempuan tua itu menatap wajah Alana dengan lembut. Karena hati nenek bilang, ia ada di dekat sini. Kalimat itu sederhana. Namun entah kenapa, membuat kulit Alana merinding. Ia belum tahu bahwa percakapan kecil yang baru saja dimulai itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar permintaan sisa makanan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, benteng pertahanan dalam dirinya mulai retak. Azan maghrib masih menggema lembut di udara ketika keheningan di antara mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Perempuan tua itu, yang sejak tadi hanya Alana panggil, nenek, menyeka sudut bibirnya dengan ujung kerudung. Caranya makan pelan. Tidak tergesa. Setiap suapan kecil seolah ia hargai sepenuh hati. Ia mendahulukan kurma, lalu air putih, lalu sup hangat. Bahkan sebelum makan lebih banyak, ia sempat berdoa lagi dengan suara lirih. Adabnya begitu terjaga. Alana memperhatikan tanpa sadar. Ibunya dulu seperti itu. Selalu mendahulukan yang manis sebelum yang berat. Selalu meniup makanan walau tak terlalu panas. Selalu menunggu orang lain selesai berdoa sebelum mulai makan. Kemiripan kecil itu membuat jantung Alana terasa tidak nyaman. Nenek tadi bilang sedang mencari cucu. Suara Alana akhirnya memecah hening. Apa yang terjadi dengan anak nenek? Pertanyaan itu meluncur lebih cepat dari yang ia rencanakan. Perempuan tua itu terdiam beberapa saat. Tatapannya turun ke piring di depannya, seolah bayangan masa lalu sedang diputar ulang dalam benaknya. Nenek pernah punya anak perempuan, katanya pelan. Namanya Ratih. Sendok di tangan Alana terhenti. Rat. Itu nama ibunya. Nama yang jarang ia dengar disebut orang lain sejak ibunya meninggal. Jantungnya berdetak lebih keras, tapi wajahnya tetap ia paksa tenang. Itu nama yang cantik, ujar Alana, berusaha terdengar biasa. Ia memang cantik, jawab perempuan tua itu, senyum tipisnya mengandung ribuan kenangan. Sejak kecil, Ratih berbeda. Ia berani membela yang lemah. Terlalu lembut untuk dunia yang keras. Alana menelan ludah. Ia mencoba berpikir rasional. Ratih bukan nama yang langka. Banyak perempuan bernama Ratih di negeri ini. Tapi cara perempuan tua itu menyebutnya, seperti seseorang yang pernah mengepang rambutnya, yang pernah memeluknya sebelum tidur. Lalu, apa yang terjadi? Tanya Alana. Perempuan tua itu menarik napas dalam. Ratih jatuh cinta pada seorang pria yang tidak disukai keluarga besar kami. Pria sederhana. Bukan dari kalangan terpandang. Keluarga besar menganggapnya memalukan. Alana merasa dunia di sekitarnya mulai menyempit. Cerita itu terlalu familiar. Waktu itu, ada fitnah, lanjut perempuan tua itu. Mereka menuduh Ratih membawa aib. Menuduh ia sengaja melawan adat. Padahal, ia hanya ingin hidup dengan pilihan hatinya. Alana teringat setiap kalimat yang dulu ditanamkan padanya. Ibumu keras kepala. Ibumu mempermalukan keluarga. Ia memilih laki-laki tak jelas daripada darah dagingnya sendiri. Semua itu berputar di kepalanya seperti gema yang mulai retak. Dan nenek? Suara Alana sedikit bergetar tanpa ia sadari. Apa yang nenek lakukan? Pertanyaan itu bukan lagi sekadar basa-basi. Itu pertanyaan yang selama ini ingin ia tanyakan pada sosok yang tak pernah ia temui. Perempuan tua itu menunduk lebih dalam. Nenek, tidak cukup berani. Jawaban itu begitu jujur hingga membuat Alana tercekat. Mereka menekan nenek. Saudara-saudara nenek bilang kalau Ratih tetap bersama pria itu, nama keluarga akan hancur. Mereka memaksa nenek memilih. Suara itu mulai pecah. Nenek memilih diam. Satu kalimat. Namun beratnya seperti pengakuan dosa puluhan tahun. Mereka mengusir Ratih. Lanjutnya dengan mata yang mulai basah.
Dan nenek tidak menghentikannya. Alana merasakan ujung jarinya dingin. Cerita yang ia dengar sejak kecil selalu berbeda. Versi yang ia tahu, neneknya sendirilah yang paling keras menolak ibunya. Neneknya yang memimpin pengusiran. Neneknya yang mengatakan bahwa Ratih bukan lagi bagian keluarga. Tapi perempuan tua di hadapannya kini mengaku, ia hanya diam. Diam karena takut. Diam karena tekanan. Diam karena tak cukup kuat. Itu hanya cerita dari satu sisi. Pikir Alana mencoba melindungi dirinya sendiri. Namun perempuan tua itu melanjutkan dengan detail yang membuat napas Alana tersendat. Waktu Ratih pergi, ia sedang mengandung. Sendok Alana jatuh ke piring dengan bunyi kecil yang nyaring dalam keheningan. Perempuan tua itu menatapnya, sedikit terkejut. Nenek tidak tahu waktu itu. Baru tahu beberapa bulan setelahnya. Lanjutnya lirih. Ratih tidak pernah bilang. Mungkin ia tidak ingin membuat nenek semakin sulit memilih. Alana tidak bisa lagi mengalihkan pandangan. Ibunya memang sedang hamil ketika meninggalkan kampung halaman. Ibunya pernah bercerita sekilas bahwa ia pergi dalam keadaan membawa Alana di dalam kandungan. Itu detail yang tidak banyak orang tahu. Anak itu perempuan, bisik perempuan tua itu. Ratih pernah menulis surat sebelum benar-benar menghilang. Ia bilang kalau anaknya lahir perempuan, ia akan memberinya nama yang artinya cahaya. Alana merasa udara di sekitarnya menipis. Namanya Alana. Dalam bahasa yang pernah dijelaskan ibunya, Alana berarti cahaya kecil. Ia tak pernah benar-benar memikirkan itu sebelumnya. Ratih suka sekali warna biru muda, lanjut perempuan tua itu, tersenyum samar. Waktu kecil, ia selalu minta pita biru untuk rambutnya. Ia bilang warna itu menenangkan. Tangan Alana perlahan mencengkeram ujung meja. Ibunya dulu menyimpan pita biru tua di kotak kayu kecil. Ia tidak pernah tahu kenapa benda sederhana itu begitu dijaga. Ratih juga punya kebiasaan kalau gugup, ia akan menggigit ujung jempolnya pelan. Tambah perempuan tua itu, tanpa sadar. Alana membeku. Itu kebiasaan yang ia miliki sejak kecil. Dan ibunya pernah berkata, "Kamu mirip sekali denganku." Restoran terasa semakin sunyi, meski suara orang-orang tetap terdengar samar. Setelah Ratih pergi, nenek mencari, lanjut perempuan tua itu. Bertahun-tahun. Tapi keluarga besar menutup semua akses. Mereka bilang Ratih sudah mati bagi keluarga. Air mata kini benar-benar mengalir di pipinya. Nenek menyesal setiap hari. Seharusnya nenek melawan. Seharusnya nenek memeluknya dan berkata, "Pergilah kalau itu membuatmu bahagia, tapi jangan pernah merasa sendirian." Alana merasakan sesuatu di dalam dadanya mulai runtuh. Cerita ini tidak sama dengan cerita yang ia dengar selama 15 tahun. Bahkan berlawanan. Ia mencoba bertahan pada logikanya. Bisa saja ini kebetulan. Bisa saja hanya cerita yang mirip. Namun satu hal membuatnya tak bisa lagi tenang. Perempuan tua itu menatapnya dengan lembut. Nama cucu nenek. Kalau tidak salah, dia diberi nama Alana. Dunia berhenti. Nama itu disebut dengan suara bergetar. Penuh harap. Penuh rindu. Alana tidak langsung menjawab. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang antara masa lalu dan kebenaran. Bagaimana mungkin perempuan ini tahu? Bagaimana mungkin ia menyebut nama ibunya? Kebiasaan kecilnya? Bahkan arti namanya? Ada dua kemungkinan. Kebetulan yang terlalu sempurna. Atau cerita yang selama ini ia percaya, bukanlah kebenaran sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal, Alana mulai meragukan kebencian yang ia pelihara selama ini. Di dalam dirinya, sesuatu yang keras mulai retak. Restoran itu kembali dipenuhi suara sendok dan piring. Namun bagi Alana, semuanya terdengar seperti gema jauh dari dunia lain. Namanya baru saja disebut. Alana. Bukan, Nak. Bukan, Mbak. Tapi namanya. Dengan nada yang bukan sekadar tahu, melainkan pernah menyimpannya dalam doa. Ia mencoba tetap tenang. Mungkin saja perempuan tua ini pernah membaca berita. Wajahnya sering muncul di media. Nama lengkapnya mudah ditemukan. Tenang, batinnya. Ini hanya kebetulan yang dirangkai rapi. Namun ketika ia hendak menarik napas panjang untuk mengembalikan kendali, matanya menangkap sesuatu di pergelangan tangan nenek itu. Sebuah gelang tua.
Bukan gelang emas. Bukan perhiasan mahal. Hanya gelang perak sederhana yang warnanya sudah sedikit menghitam dimakan usia. Di ujungnya tergantung liontin kecil berbentuk bunga melati. Alana membeku. Liontin itu, bentuknya terlalu familiar. Kelopaknya 5. Di bagian tengahnya ada ukiran kecil yang hampir tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan saksama. Tangannya tanpa sadar bergerak ke arah tasnya. Di dalam sana, tersimpan sebuah liontin kecil, warisan dari ibunya. Liontin yang selalu ia bawa kemanapun, meski jarang ia pakai. Ibunya pernah berkata, ini satu-satunya yang tersisa dari masa kecil ibu. Alana tidak pernah tahu maksudnya. Ia hanya tahu liontin itu berbentuk bunga melati yang sama persis. Persis. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Bunga melati itu umum. Banyak orang punya bentuk seperti ini. Namun bagian dalam dirinya tahu, desain sekecil itu tidak dibuat massal. Liontin itu seperti sepasang. Seolah dibuat untuk dimiliki dua orang yang terhubung. Nenek sudah lama punya gelang itu? Suara Alana terdengar lebih pelan dari biasanya. Perempuan tua itu menunduk, melihat pergelangan tangannya sendiri. Oh, ini. Ia tersenyum lembut. Sudah sangat lama. Nah, dulu Ratih yang memberikannya pada nenek. Nama itu kembali disebut. Rat. Dia bilang, supaya nenek tidak pernah lupa kalau melati itu lambang kesucian hati. Katanya, walau dunia menganggap kita salah, kalau hati kita bersih, Allah tahu. Air mata kembali menggenang di sudut mata perempuan tua itu. Alana merasakan dadanya sesak. Ibunya pernah mengatakan kalimat hampir serupa saat Alana kecil. Kalau orang lain menuduh kita macam-macam, yang penting hati kita bersih. Nah, Allah tidak pernah salah menilai. Kata-kata itu terngiang jelas. Bukan lagi samar. Bukan lagi kabur. Semakin banyak kepingan yang jatuh di tempat yang sama. Alana menggigit bibir bawahnya pelan. Ia tidak ingin terlihat goyah. Ia terbiasa mengendalikan situasi. Ia terbiasa menjadi orang yang memegang kendali. Tapi malam itu, kendali itu perlahan lepas dari tangannya. Nenek, suara Alana sedikit serak. Apa nenek pernah bertemu cucu nenek sebelumnya? Perempuan tua itu menggeleng pelan. Belum pernah. Tapi nenek pernah melihat fotonya. Alana menegakkan tubuhnya. Foto. Beberapa tahun lalu, ada berita tentang pengusaha muda perempuan yang sukses besar. Wajahnya sangat mirip Ratih. Napas Alana tercekat. Nenek potong koran itu. Nenek simpan. Lanjutnya sambil tersenyum malu. Walau nenek tidak yakin, tapi hati nenek bilang, itu cucu nenek. Dunia terasa semakin sempit. Perempuan tua itu menatap Alana lebih dalam. Ratih dulu punya kebiasaan kalau memanggil anaknya saat kecil. Alana menahan napas. Ia tidak pernah membicarakan masa kecilnya ke publik. Ia jarang sekali membagi cerita pribadi. Dan perempuan tua ini terlalu banyak tahu. Ratih memanggil anaknya dengan sebutan, Lana kecil, ucap perempuan itu pelan. Suara di kepala Alana seperti berhenti. Lana kecil. Itu panggilan ibunya. Bukan Alana. Bukan nak. Lana kecil. Ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali seseorang memanggilnya seperti itu. Panggilan itu terkubur bersama ibunya. Hampir tak pernah disebut siapapun lagi. Jantungnya kini berdegup begitu keras hingga ia bisa merasakannya di tenggorokan. Logikanya berteriak. Bisa saja ia mencari tahu. Bisa saja ia mengarang. Jangan mudah percaya. Namun hatinya lah yang mulai runtuh. Tatapan perempuan tua itu bukan tatapan manipulatif. Tidak ada kilatan licik di sana. Hanya kerinduan panjang yang belum selesai. Alana menunduk perlahan. Tangannya gemetar saat membuka tas. Ia mengeluarkan liontin kecil berbentuk bunga melati itu. Perlahan, ia letakkan di atas meja. Perempuan tua itu membeku. Matanya melebar. Tangannya yang keriput bergerak mendekat, seolah takut menyentuhnya. Ini, suaranya bergetar hebat. Ini milik Ratih. Alana menatap wajah itu tanpa berkedip. Ibu memberikannya pada saya sebelum beliau meninggal, katanya pelan. Katanya ini satu-satunya kenangan yang harus saya jaga. Air mata perempuan tua itu jatuh tanpa bisa ditahan.
Ratih bilang, liontin itu dibuat sepasang, bisiknya. Satu untuknya, satu untuk nenek. Alana melihat kembali gelang di pergelangan tangan nenek itu. 2 liontin. Satu di tangannya. Satu di tangan perempuan tua di depannya. Sepasang. Bukan kebetulan. Bukan cerita umum. Bukan detail yang bisa ditebak orang luar. Jantungnya kini tidak lagi sekadar berdegup cepat. Ia seperti sedang berdiri di tengah badai yang memecahkan semua keyakinan lamanya. Selama ini ia percaya bahwa neneknya adalah sosok kejam yang membuang ibunya tanpa penyesalan. Namun perempuan tua di hadapannya kini terlihat seperti seseorang yang kehilangan separuh hidupnya. Lana kecil. Suara itu terdengar lagi. Sangat pelan. Hampir seperti bisikan yang takut terdengar. Alana mengangkat wajahnya. Air matanya akhirnya jatuh. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ia menangis di depan orang lain. Logikanya masih mencoba menolak. Mungkin ini permainan takdir yang kejam. Mungkin hanya kebetulan yang disusun rapi. Namun hatinya sudah tahu. Terlalu banyak tanda. Terlalu banyak detail. Terlalu banyak kenangan yang hanya diketahui oleh darah yang sama. Dan untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, kebencian yang ia pelihara mulai kehilangan pijakan. Malam Ramadan itu tidak lagi terasa biasa. Ia berubah menjadi titik balik. Titik di mana seorang perempuan yang membangun hidupnya di atas luka, mulai mempertanyakan kebenaran luka itu sendiri. Dan di hadapannya kini bukan lagi sekadar nenek yang meminta sisa makanan. Melainkan kemungkinan bahwa keluarga yang ia benci sepanjang hidupnya, mungkin tidak pernah benar-benar berhenti mencintainya. Air mata masih menggantung di sudut mata Alana ketika perempuan tua itu menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian yang tersisa dari sisa-sisa usianya. Tangannya yang keriput perlahan menutup liontin di atas meja. Jemarinya gemetar, bukan hanya karena usia, tapi karena kenangan yang terlalu lama dipendam sendirian. Nenek tidak pernah ingin membuang Ratih. Suaranya pecah. Tidak pernah. Alana tidak menyela. Ia duduk kaku, dadanya terasa penuh. Ada bagian dalam dirinya yang ingin menolak semua ini. Tapi ada bagian lain yang justru ingin mendengar sampai tuntas. Mereka memaksa nenek memilih, lanjut perempuan tua itu, antara nama baik keluarga, atau mempertahankan anak nenek sendiri. Kalimat itu seperti palu yang memukul pelan, tapi berulang. Nama baik keluarga. Itulah alasan yang selalu disebutkan dalam cerita versi yang selama ini Alana dengar. Saudara-saudara nenek bilang, kalau Ratih tetap bersama pria itu, keluarga akan dipermalukan. Mereka bilang, Ratih sudah melanggar adat, sudah melanggar kehormatan. Air mata jatuh lagi. Nenek waktu itu lemah. Nak, nenek takut dikucilkan. Takut kehilangan semuanya. Nenek pikir, mungkin dengan menekan Ratih, ia akan menurut. Nenek pikir itu untuk kebaikannya. Alana merasakan tenggorokannya kering. Jadi nenek memilih keluarga besar? Tanyanya pelan, nyaris tak terdengar. Perempuan tua itu menunduk dalam. Nenek memilih diam. Jawaban itu tidak membela diri. Tidak mencari alasan. Hanya pengakuan yang telanjang. Waktu mereka mengusir Ratih dari rumah, nenek berdiri di sana. Nenek lihat anak nenek sendiri menangis. Tapi kaki nenek seperti dipaku ke lantai. Suara itu kini benar-benar pecah. Nenek ingin memeluknya. Ingin menariknya kembali. Tapi suara-suara di sekitar nenek lebih keras dari suara hati nenek sendiri. Alana menutup matanya sesaat. Ia membayangkan ibunya berdiri sendirian. Dituduh membawa aib. Diusir dari rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang. Dan perempuan tua ini hanya berdiri diam. Ada kemarahan kecil yang menyala. Tapi ada juga rasa sakit yang jauh lebih besar. Lalu, kenapa nenek tidak mencari? Tanya Alana. Suaranya kini lebih tegas. Kenapa nenek tidak memperbaiki semuanya lebih cepat? Perempuan tua itu mengangguk pelan, seolah menerima pertanyaan itu sebagai hukuman yang pantas. Nenek baru tahu kalau Ratih difitnah. Setelah semuanya terjadi. Alana membuka mata. Apa maksudnya? Mereka bilang Ratih mempermalukan keluarga. Katanya Ratih hamil sebelum menikah. Katanya pria itu tidak bertanggung jawab. Semua cerita dibuat agar nenek marah dan tidak membelanya. Tangan perempuan tua itu mengepal di atas meja. Tapi kemudian,
Nenek menemukan surat. Surat yang disembunyikan dari nenek. Surat? Ulang Alana. Perempuan tua itu mengangguk. Surat dari pria yang Ratih cintai. Ia menjelaskan bahwa mereka sudah menikah secara sah. Ia memohon agar keluarga merestui. Tapi surat itu tidak pernah sampai ke tangan nenek tepat waktu. Suara di sekitar mereka seperti menghilang lagi. Alana merasa dadanya bergetar. Saudara-saudara nenek menyembunyikannya. Lanjut perempuan tua itu. Mereka sengaja membuat Ratih terlihat salah. Karena mereka tidak ingin keluarga kita terhubung dengan pria sederhana dari luar kota. Alana terdiam. Selama ini, ia percaya ayahnya adalah lelaki yang tidak pernah benar-benar bertanggung jawab. Itulah yang ia dengar. Itulah yang ditanamkan dalam pikirannya. Namun sekarang, satu demi satu versi itu mulai runtuh. Nenek sadar, nenek ditipu. Suara itu kini lirih, hampir seperti bisikan kepada dirinya sendiri. Tapi saat nenek tahu kebenarannya, Ratih sudah pergi jauh. Kemana? Tanya Alana cepat. Perempuan tua itu menggeleng. Nenek hanya tahu ia pindah ke kota lain. Ada yang bilang ke Jakarta. Ada yang bilang ke Surabaya. Semua simpang siur. Alana menahan napas. Ibunya memang membawanya pindah ke kota besar setelah terusir. Nenek mencari bertahun-tahun. Lanjutnya. Nenek datangi alamat-alamat yang nenek dengar. Nenek tanya ke kenalan lama. Tapi keluarga besar mengucilkan nenek karena nenek mulai melawan mereka. Kini ada nada pahit dalam suaranya. Nenek kehilangan anak, dan hampir kehilangan keluarga besar. Tapi waktu itu nenek sudah tidak peduli lagi. Nenek hanya ingin Ratih tahu. Nenek menyesal. Alana menatap wajah yang penuh garis waktu itu. Apakah ibu, maksud saya, Ratih, pernah membalas? Pertanyaan itu keluar tanpa sadar. Perempuan tua itu tersenyum lemah. Tidak, mungkin ia terlalu terluka. Jawaban itu membuat dada Alana sesak. Ibunya memang tidak pernah membicarakan keluarganya dengan detail. Hanya satu kalimat yang selalu diulang. Kita tidak punya siapa-siapa selain satu sama lain. Mungkin ibunya tidak pernah tahu bahwa ibunya sendiri, perempuan tua di hadapannya ini, telah mencoba mencari. Nenek tahu Ratih melahirkan anak perempuan, lanjutnya. Tapi nenek tidak pernah tahu namanya secara pasti. Hanya kabar samar. Katanya anak itu pintar. Katanya ia tumbuh menjadi perempuan kuat. Alana menunduk. Nenek simpan harapan kecil. Perempuan tua itu tersenyum getir. Kalau suatu hari, sebelum nenek meninggal, nenek bisa melihat wajah cucu nenek sekali saja. Tangannya kini menggenggam ujung meja, seperti seseorang yang sedang menahan gemetar. Bukan untuk minta diakui. Bukan untuk minta dipanggil nenek. Hanya ingin melihat dari jauh. Memastikan ia hidup baik-baik saja. Alana merasa ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya. Selama ini ia memelihara kebencian pada sosok yang dianggapnya tidak punya hati. Namun kini, sosok itu duduk di depannya dengan mata penuh penyesalan. Setiap Ramadan, lanjut perempuan tua itu, nenek berdoa lebih lama. Nenek minta pada Allah, kalau memang nenek tidak pantas dimaafkan, setidaknya beri nenek kesempatan melihat cucu nenek sekali saja. Air mata kini jatuh tanpa suara. Nenek tahu mungkin sudah terlambat. Ratih mungkin sudah tidak ada. Tapi cucu nenek, mungkin masih hidup di kota ini. Kata-kata itu seperti menggema di ruang kosong di dada Alana. Ia merasa seperti berdiri di ambang kebenaran yang selama ini ia tolak. Jika semua ini benar, berarti ibunya pergi dengan luka yang tidak pernah benar-benar ia pahami. Berarti neneknya tidak pernah sepenuhnya membuang ibunya. Berarti kebencian yang ia bangun selama 15 tahun, mungkin berdiri di atas cerita yang tidak lengkap. Nenek tidak minta apa-apa. Perempuan tua itu menutup kalimatnya. Kalaupun cucu nenek membenci nenek, itu pantas. Nenek hanya ingin meminta maaf, walau mungkin hanya pada bayangannya. Hening. Alana tidak lagi tahu mana yang lebih berat, kebenaran yang mulai terbuka, atau penyesalan yang datang terlambat. Klimaks terasa semakin dekat. Dan di meja sederhana itu, bukan lagi sekadar dua orang yang berbagi makanan. Melainkan dua generasi yang dipisahkan oleh kebanggaan, oleh fitnah, oleh ketakutan, dan oleh waktu. Alana tahu, langkah berikutnya akan menentukan segalanya.
Udara di antara mereka terasa semakin berat. Lampu-lampu restoran mulai menyala lebih terang karena langit di luar telah berubah menjadi gelap. Suara kendaraan berlalu lalang seperti latar yang jauh, tak lagi penting. Di meja kecil dekat jendela itu, waktu seolah berjalan lebih lambat. Alana menatap liontin berbentuk melati di tangannya. Selama ini benda itu hanya ia anggap sebagai kenangan terakhir dari ibunya. Sesuatu yang ia simpan bukan karena ia memahami maknanya, tapi karena ia takut melupakan satu-satunya jejak masa lalu yang tersisa. Namun malam itu, liontin itu terasa berbeda. Bukan sekadar kenangan, melainkan kunci. Tangannya gemetar ketika ia mengangkat liontin itu lebih dekat ke arah lampu. Nenek pernah bilang, liontin ini sepasang, ucapnya pelan. Perempuan tua di hadapannya mengangguk, matanya tak pernah lepas dari benda kecil itu. Iya, Ratih yang memesannya. Ia bilang, satu untuk nenek, satu untuk dirinya. Supaya kalau suatu hari kami berjauhan, kami tetap terhubung. Kata, berjauhan, terdengar seperti nubuat yang tak pernah diharapkan. Alana menarik napas panjang. Ada satu hal yang tidak pernah saya ceritakan ke siapapun, katanya lirih. Jarinya perlahan menekan sisi kecil di bagian samping liontin itu. Klik. Suara kecil terdengar. Liontin itu terbuka. Di dalamnya, terselip foto kecil yang sudah mulai pudar dimakan waktu. Foto seorang perempuan muda tersenyum lembut. Ratih, ibunya. Di sampingnya, berdiri seorang perempuan yang lebih tua, namun wajahnya masih segar oleh usia yang lebih muda. Senyum mereka mirip. Tatapan mereka hangat. Dan di tengah-tengah foto itu, ada seorang anak kecil berambut dikuncir dua. Alana kecil. Restoran yang tadi terasa riuh kini seperti tenggelam dalam keheningan mutlak. Perempuan tua itu menatap foto itu dengan mata membesar. Tangannya gemetar hebat, sampai-sampai ia harus menahan meja agar tidak kehilangan keseimbangan. Itu, suaranya patah. Itu foto di halaman rumah lama kami. Alana menahan napas. Perempuan tua itu mengulurkan tangan perlahan, seolah takut menyentuh kenangan yang terlalu rapuh. Itu Ratih, dan itu. Jarinya bergerak pelan ke arah sosok perempuan muda dalam foto. Itu nenek. Air matanya jatuh deras tanpa bisa dihentikan. Wajah yang difoto itu, lebih muda, lebih tegar, jelas wajah perempuan yang kini duduk di hadapan Alana. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Tidak ada lagi celah untuk menyebut ini kebetulan. Liontin sepasang. Foto lama. Nama Ratih. Panggilan, Lana kecil. Semua potongan itu kini menyatu menjadi satu kebenaran yang tak bisa dihindari. Perempuan tua itu mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Tatapannya kini tidak lagi hanya penuh rindu, tapi juga pengakuan. Dengan suara yang gemetar, ia berbisik, Alana Wijaya. Nama lengkap itu disebut dengan hati-hati. Dengan getaran yang dalam. Bukan seperti seseorang yang membaca dari berita, tapi seperti seseorang yang pernah mengucapkannya dalam doa panjang setiap malam. Jantung Alana seperti berhenti sesaat. Ia tidak pernah memperkenalkan diri malam itu. Tidak pernah menyebut nama belakangnya. Namun perempuan ini menyebutnya lengkap. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh tanpa bisa dicegah. Bukan satu atau dua, tapi seperti bendungan yang pecah. Selama 15 tahun, ia membangun dinding kebencian yang tinggi. Ia meyakini bahwa neneknya adalah perempuan yang memilih harga diri keluarga daripada darah dagingnya sendiri. Ia membenci sosok itu tanpa pernah benar-benar menatap matanya. Dan kini, sosok yang ia benci itu duduk di depannya, gemetar, menangis, memegang foto lama yang sama-sama mereka jaga. Lana kecil. Suara perempuan tua itu pecah. Kamu, cucu nenek. Alana tak mampu lagi menyangkal. Ia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk pelan. Gerakan kecil itu seperti memecahkan dunia mereka berdua. Perempuan tua itu menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan tangis yang tak lagi bisa ditahan. Ya Allah, bisiknya. Setelah bertahun-tahun, tangannya terulur, tapi berhenti di udara. Seolah takut menyentuh. Maafkan nenek, katanya terbata. Maafkan nenek yang tidak cukup kuat melindungi ibumu. Kalimat itu menusuk tepat di jantung Alana. Selama ini ia merasa sebagai korban dari keputusan seorang nenek yang egois.
Namun kini ia melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat perempuan tua yang dihancurkan oleh pilihan yang salah. Perempuan yang kalah oleh tekanan. Perempuan yang hidup puluhan tahun dengan penyesalan. Alana berdiri perlahan. Kursinya bergeser, menimbulkan bunyi kecil yang nyaring dalam sunyi. Ia berjalan memutari meja. Berhenti tepat di samping perempuan tua itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat wajah neneknya dari jarak sedekat ini. Ada garis wajah ibunya di sana. Ada bentuk mata yang sama. Ada lekuk senyum yang tak sepenuhnya hilang meski tertutup air mata. Wanita yang selama ini ia benci, bukanlah monster dalam cerita masa kecilnya. Ia adalah manusia. Rapuh. Menyesal. Dan menunggu. Alana berlutut perlahan di samping kursi itu. Tangannya yang dulu begitu tegas dalam menandatangani kontrak miliaran rupiah, kini gemetar saat menyentuh tangan keriput di hadapannya. Hanya. Bukan bayangan. Bukan cerita. Kenapa? Suara Alana serak. Kenapa kita harus bertemu dengan cara seperti ini, Nek? Tangis perempuan tua itu semakin dalam. Mungkin Allah menunggu waktu yang tepat. Jawabnya pelan. Malam Ramadan itu berubah menjadi saksi. Bukan lagi tentang sisa makanan. Bukan lagi tentang miliarder dan pengemis. Melainkan tentang darah yang terpisah oleh kesalahpahaman. Tentang keluarga yang hancur oleh fitnah. Dan tentang pertemuan yang akhirnya terjadi ketika waktu hampir habis. Alana menyadari satu hal yang membuat dadanya semakin sesak. Wanita yang ia hindari sepanjang hidupnya, wanita yang ia jadikan simbol kebencian, adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Dan kini, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Identitas telah terungkap. Kebenaran telah berdiri di tengah meja mereka. Yang tersisa hanyalah, apakah hati Alana siap memaafkan? Tidak ada teriakan. Tidak ada drama berlebihan. Hanya dua perempuan yang duduk berhadapan, dipisahkan meja kecil, dan dipersatukan oleh darah yang sama. Tangis yang pecah bukan tangis sesaat. Itu tangis yang tertahan puluhan tahun. Tangis seorang ibu yang kehilangan anaknya karena tekanan keluarga. Tangis seorang cucu yang tumbuh dengan cerita setengah benar. Adzan maghrib berkumandang dari masjid tak jauh dari restoran itu. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Suara itu menggema lembut, seolah menjadi saksi bahwa malam itu bukan kebetulan. Ramadan mempertemukan mereka. Di meja yang sama tempat semuanya dimulai, sepiring nasi dan segelas air putih masih terletak di tengah. Makanan sederhana, yang tadi hampir menjadi simbol jarak, kini berubah menjadi simbol pertemuan. Perempuan tua itu mengusap air matanya dengan ujung kerudungnya. Maafkan nenek, Lana, suaranya lirih. Nenek tidak cukup berani waktu itu. Nenek pikir menjaga nama baik keluarga adalah segalanya. Nenek tidak tahu, kehilangan Ratih akan menghancurkan hidup nenek sendiri. Alana menunduk. Selama bertahun-tahun ia memelihara kebencian pada sosok yang bahkan tidak pernah ia dengar versinya secara langsung. Ia membenci berdasarkan potongan cerita. Berdasarkan amarah ibunya yang tidak pernah benar-benar selesai. Berdasarkan asumsi yang ia anggap sebagai kebenaran mutlak. Dan malam itu ia sadar. Ia membenci cerita yang belum tentu utuh. Ia membenci bayangan. Bukan manusia yang duduk di depannya sekarang. Nenek juga korban, bisiknya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Perempuan tua itu menggeleng pelan. Tidak, Nak. Orang dewasa tetap harus bertanggung jawab atas pilihannya. Kalimat itu tidak terdengar membela diri. Justru terdengar seperti pengakuan yang paling jujur. Alana mengangkat gelas air putih di depannya. Tangannya masih sedikit gemetar. Ia memandang perempuan tua itu, neneknya, untuk pertama kalinya tanpa tembok kebencian. Buka puasa dulu, Nek, ucapnya pelan. Perempuan tua itu tersenyum di balik air mata. Senyum yang sama seperti di foto lama dalam liontin. Mereka membaca doa berbuka bersama. Tidak ada suara lain yang terdengar jelas selain bisikan doa yang lirih. Ketika air menyentuh tenggorokan mereka, ada sesuatu yang ikut luruh. Bukan hanya dahaga, tapi ego, dendam, dan kesalahpahaman yang terlalu lama dibiarkan hidup. Alana memecah roti kecil di atas piring, membaginya menjadi dua bagian yang sama besar. Bukan lagi sisa makanan. Bukan lagi belas kasihan. Melainkan berbagi.
Setara. Setelah beberapa suap, suasana menjadi lebih tenang. Bukan karena luka hilang begitu saja, tapi karena untuk pertama kalinya, mereka memilih duduk di sisi yang sama. Apa yang nenek lakukan selama ini? Tanya Alana pelan. Nenek tinggal sendiri. Rumah lama sudah dijual. Nenek pindah ke kota ini 5 tahun lalu. Setiap Ramadan, nenek selalu berdoa. Kalau Allah izinkan, nenek ingin bertemu kamu sekali saja sebelum nenek dipanggil. Kalimat itu membuat dada Alana terasa sesak. Bagaimana jika ia memilih mengabaikan perempuan tua itu tadi? Bagaimana jika ia tidak menoleh ketika diminta sisa makanan? Bagaimana jika malam ini ia berjalan pergi? Mungkin mereka tidak akan pernah tahu. Mungkin pertemuan itu akan selamanya menjadi doa yang tak terjawab. Alana menarik napas dalam. Untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal, ia merasa tidak sendirian. Aku tidak janji bisa langsung melupakan semuanya. Nek, ucapnya jujur. Tapi aku tidak mau kehilangan keluarga lagi. Perempuan tua itu menggenggam tangannya erat. Cukup itu saja. Nak, nenek tidak minta lebih. Lampu-lampu kota di luar restoran berpendar lembut. Orang-orang berlalu lalang tanpa tahu bahwa di sudut kecil tempat itu, dua generasi yang terpisah oleh waktu akhirnya kembali terhubung. Ramadan malam itu bukan sekadar momen berbuka. Itu adalah awal. Awal dari percakapan panjang yang tertunda. Awal dari kunjungan-kunjungan yang akan datang. Awal dari luka yang perlahan dipeluk, bukan dihindari. Alana tersenyum kecil. Ia tidak hanya berbagi makanan malam itu. Ia menemukan kembali keluarganya. Dan saat mereka berdiri untuk meninggalkan restoran bersama, Alana menggenggam tangan neneknya, bukan karena kasihan. Tapi karena ia tidak ingin melepaskannya lagi. Di bawah langit Ramadan yang tenang, ia akhirnya mengerti satu hal sederhana namun dalam. Kadang yang kita buang adalah yang paling lama menunggu kita pulang.